Baik, terima kasih. Mari kita, sebelum kita mendengarkan firman dan sharing, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di sini dan untuk berdoa bersama-sama di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan sharing Tuhan, kiranya berbicaralah Engkau daripada hamba-Mu agar setiap firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini dapat tersampaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berbicara dan memimpin hamba-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang memimpin agar sharing ini dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelumnya aku boleh minta tolong untuk share screen. Oke. Makasih. Ya. Untuk slide-nya apakah udah kelihatan teman-teman, Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Sebelumnya shalom semuanya. Perkenalkan, aku Emnike Ivori Ginting dari Fakultas Kedokteran. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang tema yang aku angkat adalah fitness into faith. Jadi sedikit-sedikit bahas tentang kesehatan sampai ke iman juga. Mungkin lebih ke sharing sedikit. Di sini ada juga dosen pembimbing saya, ada Dokter Roni. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan dari dokter boleh. Karena sharing di depan dokter membimbing sendiri tuh deg-degannya agak lebih gimana gitu. Oke. Jadi teman-teman, hari ini tema yang saya bawakan adalah fitness into faith. Pertama mau bahas dulu sedikit tentang salah satu masalah kesehatan yang paling masih menjadi masalah di Indonesia dan di dunia itu sendiri adalah penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung ini masih menjadi masalah di Indonesia dan di dunia itu sendiri? Karena dia adalah penyebab kematian yang utama. Jadi, sebagian besar kematian yang terjadi di Indonesia dan di dunia itu disebabkan karena adanya penyakit jantung. Dan sekarang ini eh, tidak jarang gitu, walaupun usianya masih muda, kayak udah terkena penyakit jantung dan penyakit jantungnya itu menyebabkan kematian gitu. Mungkin pertama kenapa bisa terjadi penyakit-penyakit jantung itu karena ada di sini faktor-faktor resikonya. Faktor-faktor resikonya itu pertama, makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, dan junk food. Di mana makanan-makanan ini sudah diproses secara banyak sehingga makanan-makanan ini tidak baik untuk tubuh kita gitu. Tapi nyatanya sekarang ini makanan-makanan yang tersedia di sekitar kita itu sebagian besar adalah makanan-makanan yang seperti ini, yang junk food, yang tinggi lemak, tinggi garam gitu. Tapi kayak sehari-hari rasanya kalau nggak makan makanan ini kurang enak gitu. Ya, faktor-faktor lainnya itu satunya satu yang lain itu adalah merokok. Kalau di sini ada gambar rebahan karena sebagian besar sekarang udah main dengan gadget, laptop, jadi sebagian besar aktivitas fisiknya itu kurang gitu. Karena adanya gadget dan laptop yang membuat cenderung rebahan. Terus faktor lainnya itu adalah stres. Stres ini adalah salah satu faktor yang memicu juga, di mana dari stres ini bisa menyebabkan perubahan di hormon tubuh kita. Dari stres ini dia bisa menyebabkan juga hal-hal dari hormon itu dia nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik juga untuk kesehatan kita gitu. Nah, ada salah satu cara yang kita anggap simple tapi sulit dilakukan, yaitu olahraga. Olahraga ini meningkatkan kesehatan jantung. Kayak semua semua orang, semua kita tahu olahraga sehat dan olahraga ini sehat buat tubuh kita. Mungkin aku bahas sedikit sedikit tipis-tipis tentang efek dari olahraga terhadap kesehatan jantung kita. Kenapa sih olahraga itu bagus buat jantung kita? Pertama, olahraga itu menyebabkan di sini ada namanya vasodilasi dan angiogenesis, ya ini bahasa medisnya. Kalau artinya itu dia adalah melebarkan pembuluh-pembuluh darah dan membuat penumbuhan pembuluh-pembuluh darah baru gitu. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya udah dilebarkan dan ada pembuluh-pembuluh darah baru, karena salah satu fungsi jantung itu untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita ya. Jadi oksigen-oksigen itu bisa sampai ke seluruh organ-organ tubuh kita dengan baik gitu.
Selanjutnya itu dia ada namanya mitokondrial biogenesis. Jadi di sel-sel tubuh kita itu ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan energi dari pembakaran zat-zat nutrisi gitu, dari respirasi. Dan kalau misalnya kalau kita olahraga, akan makin banyak mitokondria-mitokondria yang dibentuk di dalam tubuh kita, baik itu di sel lemak, di sel-sel otot, dan di sel otot jantung, sehingga dia menghasilkan energinya juga lebih efektif, lebih banyak gitu. Dan satu lagi, dia punya efek antiinflamasi. Inflamasi ini adalah peradangan. Peradangan ini bisa dibilang bagaikan eh, ada sisi baik dan sisi buruknya untuk tubuh. Tapi kalau misalnya dengan olahraga ini dia menghasilkan antiinflamasi yang baik buat pembuluh-pembuluh darah kita sehingga nanti tidak terjadi peradangan di dalam pembuluh darah yang mengganggu kerja si jantung ini gitu. Itulah jalannya kenapa olahraga ini bisa menyebabkan kesehatan jantung kita gitu. Nah, dan dari sini mungkin sharing sedikit juga ada rekomendasi dari federasi jantung yang ada di dunia ya, di mana katanya setidaknya mempunyai 60 menit kegiatan yang dari moderate, moderate itu kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang sedang sampai ke aktivitas yang cukup berat, setidaknya setiap hari ini buat anak-anak dan dewasa, anak-anak dari 5 sampai 17 tahun. Tapi kalau buat dewasa di atas 18 tahun itu sarannya 150 sampai 300 menit dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu itu ada 150 sampai 300 menit aktivitas fisik gitu. Dan setidaknya ada 2 kali dalam seminggu itu melakukan aktivitas-aktivitas yang memperkuat otot gitu. Nah, sebenarnya eh, untuk olahraga ini tujuannya satu yaitu fitness, di mana fitness ini adalah kondisi di mana kita menjadi secara fisik sehat dan fit untuk melakukan setiap kerja yang ingin kita lakukan gitu. Kenapa sharing hari ini aku mulai dengan fitness? Untuk mikirnya, sebenarnya jantung manusia itu sama pentingnya sama iman kita. Kita harus menjaga kesehatan jantung kita dan juga iman kita. Dan Tuhan itu nggak membiarkan kita tanpa tanpa instruksi gitu, gimana caranya untuk menjaga iman kita itu. Tadi kita udah mendengar sedikit gimana caranya kita menjaga kesehatan jantung kita. Sekarang kita mau belajar lagi dari Alkitab untuk memperkuat dan menjaga kesehatan iman kita itu. Kenapa sih kita harus jaga kesehatan iman kita? Karena di dunia ini kita menghadapi banyak tantangan. Tantangan itu menyebabkan masalah, kesulitan dalam hidup kita sehari-hari dan setiap orang itu pasti ada masalahnya, setiap orang pasti ada tantangan yang dihadapi gitu. Mulai dari tekanan sosial, mulai dari dosa-dosa yang dilakukan secara pribadi, semua orang pasti memiliki tantangan dan kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Sehingga eh, kita juga harus memperkuat dari iman kita itu sendiri. Dan Tuhan Yesus sudah ingatkan kita, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ini dari Efesus 6 ayat 12. Dan kita itu tidak mempunyai kekuatan, kita itu nggak punya kuasa untuk melawan roh-roh jahat di udara ini, tapi hanya kuasa yang daripada Tuhan aja yang bisa melawan roh-roh jahat yang di udara. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang tadi, kita harus menjaga fitness dari iman kita. Dan Tuhan Yesus juga udah kasih clue gitu, udah kasih Alkitab buat kita. Dia kasih pegangan gimana caranya untuk kita selalu menjaga fitness dari roh yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah praise, memuji. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18, di sini Paulus menulis, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua itu ada pray, di mana di Filipi 4 ayat 6 dikatakan juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga ada baca Alkitab. Di sini ada dari Mazmur 1, ini agak salah ketik. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi tadi untuk meningkatkan kesehatan jantung kita, kita itu bisa olahraga gitu. Dan untuk orang Kristen sendiri, di sini kita juga diajari exercise, daily exercise-nya itu apa? Ada praise, memuji Tuhan, berdoa, dan juga baca Alkitab. Jadi kayak lagu anak sekolah minggu ya, teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, itu benar-benar lagu yang salah satu yang sering kita nyanyikan dalam sekolah minggu, tapi lagu itu ya dan amin gitu. Kita diajari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh, karena emang itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan kita untuk menghadapi semua masalah, semua kesulitan yang ada di dunia ini gitu. Dan semua hal itu bisa memperkuat juga iman kita, yaitu memperkuat kepercayaan kita dan kepercayaan diri kita di sehari-hari, karena kita percaya di dalam diri kita itu ada Tuhan. Tuhan bekerja lewat kita gitu. Nah, tapi semua hal-hal itu, memuji, berdoa, dan baca kitab suci, kayak mudah diucapkan tapi sulit dilakukan gitu. Kenapa sulit dilakukan? Karena ya alasan-alasan kita sehari-hari. Contohnya sibuk, kayak aduh nggak bisa, pagi-pagi ada kuliah, siang-siang ada organisasi, malam-malam mau kumpul sama temen, jadinya nggak sempat baca kitab suci, nggak sempat berdoa gitu. Yang kedua, kita itu cenderung memilih hal-hal yang menurut kita lebih menghibur. Contohnya di sini ada ya media-media sosial yang menghibur kita, dan di sini juga aku ngambilnya contohnya drama Korea. Kayak aku juga pernah mengalami refleksi gitu beberapa tahun sebelumnya. Nonton drama Korea itu satu episode itu kan bisa 1 sampai 2 jam. Masa sih nonton drama Korea 1 sampai 2 jam bisa, tapi berdoa 5 menit aja sama Tuhan nggak bisa gitu. Ya, itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Sebenarnya setiap orang pasti ada tantangannya, setiap orang juga pasti ada alasannya. Tapi kita mau belajar dari Alkitab, kita mau belajar yang pertama dari Raja Daud. Raja Daud itu seorang raja ya teman-teman. Pastinya seorang raja itu sibuk, sibuk banget. Dan dia pasti punya banyak aktivitas, banyak masalah, banyak yang harus dikerjakan. Tapi dia tetap setiap hari berseru kepada Tuhan. Dia setiap hari berdoa kepada Tuhan dan menyatakan masalahnya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita baca dari kitab Mazmur, itu kita bisa lihat dari Raja Daud itu yang selalu berserah dan berseru kepada Tuhan, karena dia juga tahu gitu masih perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua itu kita juga bisa belajar dari Yesus Kristus, di mana walaupun dia seorang pribadi yang ya bisa dikatakan dia seorang pribadi yang imannya kuat, yang sempurna, tapi dia masih menyempatkan diri untuk berdoa. Dia masih kemanapun dia pergi, dia selalu berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi sebenarnya yang kita perlukan simple, hati. Kalau kita udah memberikan hati kita udah memberikan komitmen kita bisa bicara sama Tuhan, Tuhan, aku mau berikan hatiku untuk Tuhan, dan Tuhan yang menolong kita untuk melakukan Christian daily exercise tadi, yaitu memuji, berdoa, dan baca kitab suci. Karena kembali ke yang pertama tadi ya teman-teman, kita nggak punya kuasa untuk melawan kuasa-kuasa jahat yang ada di dunia. Kita juga tidak punya kekuatan dari diri kita sendiri, tapi kekuatan itu dan kuasa itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita meminta pertolongan Tuhan, meminta kehadiran Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan saat kita mau berdoa dan baca Alkitab. Kita bisa bawa dalam doa kita minta pertolongan Tuhan supaya dalam setiap hari Tuhan ingatkan kita, Tuhan selalu berkati kita untuk melakukan Christian daily exercise tadi. Oke, mungkin di sini sampai ke take home message-nya. Mungkin tadi aku mengawalinya dari fitness gitu. Ya, itu sedikit intermezzo lah supaya menambah sedikit wawasan juga buat teman-teman semua.
Tapi mari kita terapkan juga fitness dalam Christian exercise supaya kita juga semakin memiliki iman yang kuat dan semakin kuat menghadapi kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dalam sehari-hari. Untuk sebagai seorang murid, daily exercise yang bisa kita lakukan itu apa? Yang pertama, memuji, berdoa, dan baca Alkitab. Yang pertama, kita harus berikan hati kita minta pertolongan Tuhan, karena kita tidak bisa melakukan semuanya tanpa pertolongan dari Tuhan. Oke, jadi mari kita sama-sama berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, supaya kita bisa setiap hari bertumbuh melalui baca kitab suci, berdoa, dan memuji Tuhan. Terima kasih teman-teman, itu sedikit sharing dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada mau diskusi ataupun saling ngobrol bisa dari Instagram @ernike_ivory. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan Tuhan untuk memperkuat hati kami, untuk memperkuat kami di dalam menghadapi masalah di dunia ini. Tuhan telah ajarkan kami untuk setiap hari memuji, berdoa, dan juga membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati, berikan kami keteguhan Tuhan, supaya setiap hari kami mampu melakukannya Tuhan. Dan kiranya Engkau saja yang memberikan kami kekuatan dan kuasa yang datangnya daripada-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami setiap hari agar dapat bertumbuh di dalam-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.